Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 7 Oktober 2021. Judul renungan, bukan formalitas. Diambil dari Nas 2 Timotius 3 ayat 1-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya bertumbuh dalam sebuah keluarga hamba Tuhan. Pengalaman masa kecil saya kurang menyenangkan terhadap gereja. Karena setiap hari Minggu, dari pagi sampai malam, saya harus berada di gereja karena mengikuti orang tua saya. Senang rasanya mengikuti sekolah minggu. Tetapi ketika sekolah minggu selesai, kegiatan saya hanya menunggu sampai jadwal ibadah terakhir selesai. Bukan hanya menunggu di luar ruangan ibadah, tetapi harus ikut masuk dalam kebaktian tersebut. Bagi saya waktu itu, hari Minggu dengan semua kegiatannya hanya suatu formalitas yang membosankan dan melelahkan yang harus saya lewati. Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan manusia di hari-hari terakhir, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak mengasihi, menentang kebenaran, dan melakukan ibadah yang kosong. Banyak orang akan terlihat tekun dalam menjalankan ibadahnya secara lahiriah, tahu akan kebenaran tetapi menolaknya. Mengaku orang Kristen tetapi tidak mencerminkan sebuah kehidupan yang menyembah Allah. Mereka senang beribadah hanya di permukaan sebagai rutinitas saja. Namun sebenarnya hati mereka kosong, tidak takut kepada Allah. Paulus tidak segan mengatakan bahwa orang yang demikian harus dijauhi. Kita perlu terus memeriksa diri kita sendiri. Bagaimana ibadah kita kepada Allah selama ini? Apakah ibadah kita hanya rutinitas, namun tidak hati yang takut kepada Allah? Ibadah bukanlah formalitas, bukan pula kewajiban liturgi di hadapan Allah, tetapi bentuk kasih yang nyata kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus, kita telah dituntun untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan selalu memberi hati kita diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Ibadah tanpa hati kepada Allah adalah ibadah yang tidak berarti sama sekali. Tuhan Yesus menolong kita.